Shalom. Ya, hari ini kita merayakan perayaan yang keempat. Kemarin kita sudah rayakan 3 perayaan. Hari ini kita merayakan yang keempat, yaitu Shavuot. Ya, Shavuot atau hari turunnya Torah, digenapi dengan pencurahan Roh Kudus. Hak Samayat Shavuot 6 Sifar 5784 bagi kita semua. Iya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang apa itu yang selama ini kekristenan kenal dengan Pentakosta. Judul kita pada malam hari ini adalah kemenangan akhir. Kalau kita mengerti tentang hadirnya Roh Kudus, Bapak Ibu, inilah waktu-waktu terakhir untuk kita menerima kemenangan. Kita akan tahu bahwa hari turunnya Torah itu digenapi sama Yesua dengan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Jadi Tuhan Yesua itu dia tidak pernah keluar jalur dari 7 perayaan. Yang pertama ada Pesak, kedua ada roti tak beragi, ketiga ada buah sulung, keempat hari ini kita rayakan dari RF-nya pencurahan Roh Kudus. Dia menggenapi turunnya Torah. Pesak dia jadi domba yang disembelih. Roti tidak beragi, dia adalah mana yang turun dari Samaim. Buah sulung, dia yang bangkit dari antara yang mati, yang pertama. Keempat, turunnya Torah di Gunung Sinai. Yesua menjanjikan Ruach HaKodes, dan itu turun untuk para rasul di loteng Yerusalem. Nanti ke depan ada lagi 3 perayaan yang kita rayakan, yaitu Yom Kippur, Yom Teruah, dan Sukkot. Nah, dari 7 perayaan hanya 1 yang belum, itu peniupan nafiri. Tuhan Yesus tidak akan pernah lari melenceng dari apa yang nyatanya adalah 7 perayaan. Jadi kalau sampai hanya tinggal 1, yaitu bunyi nafiri yang terakhir, Yesua datang. Itu pertanda kita harus berjaga-jaga. Karena semua itu sudah digenapi. Kita lakukan karena ini perintah yang harus dilakukan dari generasi ke generasi atau dari turunan ke turunan. Kita memperingati karena kita menjadi satu iman yang sama dengan bangsa Israel. Tapi 1 perayaan ini Bapak Ibu, dia akan menggentarkan seluruh isi bumi ini. Saat Yesua datang, tadi lagu bilang kalau dipanggil namaku, aku ada. Makanya tadi saya goyang-goyang di depan. Kenapa? Karena saya percaya waktu dipanggil nama saya tetap ada. Bapak Ibu percaya waktu dipanggil nama Bapak Ibu ada? Harus percaya karena Anda mengikut Tuhan. Bukan sekedar yang penting datang sesuai prosedur ibadah. Tapi Anda perlu Tuhan. Tapi Anda butuh Tuhan. Iya Bapak Ibu, kita belajar. Waktu Musa menerima Torah Bapa Yahweh di Gunung Sinai, pas di hari yang sama, di zaman saja yang berbeda. Tapi hari, bulan yang sama, di loteng Yerusalem, para rasul menerima yang namanya janji Tuhan, yaitu Ruach HaKodes. Tuhan Yesus waktu mau naik ke Samaim kembali, dia bilang gini, aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Yesus naik, setelah itu Ruach HaKodes turun bagi para rasul. Nah, yang kita lihat adalah Bapak Ibu, turunnya Torah, yaitu Ruach HaKodes penggenapannya, ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita dengar orang bilang gini, kita sudah hidup di bawah kasih karunia, kenapa kita harus buat Torah? Sekarang pertanyaannya, kalau ini penggenapannya ini, kalau ini tidak dibuat, Torah tidak berlaku, kata orang-orang di luar sana, bagaimana dengan orang-orang yang katanya dipenuhi Roh Kudus? Ini tidak bisa terlepas Bapak Ibu. Turunnya Torah itu penanda Ruach HaKodes, penggenapannya. Artinya begini, Yesua menyempurnakan itu. Jadi kalau kita hidup
dikuasai oleh Ruach HaKodes, berarti Torah yang kita lakukan adalah sempurna. Bapak Ibu, saya mau bilang, Torah itu tidak bicara tentang hukum. Selama ini yang di pikiran kita adalah hukum Torah. Torah itu pengajaran, Bapak Ibu. Nah, kalau orang di luar sana mereka tidak mengerti, makanya mereka bilang Torah itu hukum. Sekarang kalau kita tidak belajar, kita tidak membaca kitab suci, bagaimana kita tahu kisah tentang kuasa Tuhan? Kita harus buka dan baca, Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk diam dan dengar, kita bisa interaksi, tapi tidak sama dengan waktu Bapak Ibu pulang dan membaca kitab suci. Kita akan diperhadapkan dengan kuasa yang luar biasa. Mau dan tidak mau kita harus belajar. Akhirnya pada waktu kita buat tindakan, Bapak Yahweh memberikan kita pengetahuan. Rahasia yang tersembunyi Dia bukakan. Saat ini Bapak Ibu, kita mana tahu tentang 7 perayaan. Beberapa tahun yang lalu baru kita tahu. Itu pun kita masih buat sekedar-sekedar saja. Sampai akhirnya kita dibawa terus supaya sempurna di dalam Tuhan. Torah itu Bapak Ibu, Torah ini ditulis sendiri dari tangan Bapak Yahweh. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah dengar juga baca di kitab suci bahwa Torah 10 hukum itu Bapak Yahweh yang tulis tangan, betul? Kalau kitab lain itu diilhamkan oleh Roh Kudus, lalu tangan manusia catat. Tapi Torah itu langsung dari tangan Bapak Yahweh. Jadi kalau bilang Torah tidak berlaku, kasihan. Berarti lagi menyangkal atau tidak terima apa yang tertulis dari tangan yang perkasa. Dari 10 Torah, Yesua membuat dia menjadi sangat dikecilkan. Seperti yang kita tahu, kasihilah Yahweh Elohimmu dan kasihilah sesamamu manusia. Yesua membuat dia supaya lebih dimengerti. Tapi jabaran dari Torah itu ada 613 mitzvot atau 613 perintah. Jadi kalau misalnya contoh gini Bapak Ibu, Torah yang pertama bunyi, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, itu bukan berbicara saja tentang jangan sembah patung, tidak Bapak Ibu. Contoh yang sekarang lagi trending, ini adalah dunia digital. Kita mau kemana saja HP harus di tangan. Kalau kita lihat ada video-video pendek, ada yang ibu-ibu lagi suapin anak, HP-nya di tangan. Jadi dia tidak peduli anaknya sudah masuk di dalam mulut atau di dalam hidung, sendok makannya, HP-nya yang terus dilihat. Nah, ini penjabaran seperti sekalipun HP itu bisa jadi sesuatu yang bisa diberhalakan. Contoh juga supaya kita lebih memahami. Kita punya dasar negara itu Pancasila. Dulu kita di bagian timur Indonesia ini, kita paling terlambat dalam contoh infrastruktur. Infrastruktur itu seperti pembangunan. Dulu tahun 90-an waktu Ambon Plaza itu ada, itu paling megah bagi orang-orang di kota Ambon. Wah, itu mall yang bagi kami pada saat itu paling besar sudah. Tapi karena dasar Pancasila, sila kelima, keadilan sosial, maka diizinkan pembangunan demi pembangunan sampai pada jembatan Merah Putih supaya kita dipercepat langkahnya. Di Jawa ada jembatan seperti ini, di Ambon sekarang sudah ada. Itu kesetaraan, keadilan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi dari satu perintah itu ada banyak aturannya, jabarannya. Jadi dari 10 perintah itu ada sekitar 613 mitzvot. Dan itu sangat membingungkan bagi kita kalau kita tidak terima dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena memang pengajaran untuk nantinya kita ada dari pola akar Ibrani.
itu benar-benar kita harus fokus, kita harus belajar seperti apa yang mereka ajarkan. Sementara kebiasaan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Saya tanya sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke rumah kenalan, kita akan masuk ke rumahnya. Rumahnya itu akan berbeda, situasi dan aturan rumah itu dengan kita. Kita akan masuk dan kita lihat, kok dia taruh kursi sebelah sini ya? Kan efisiennya di sini. Kita mungkin lihat saja. Tapi apakah kita harus merubah? Kan tidak mungkin, Bapak Ibu. Kita bertamu, kita kan duduk saja. Kita dipersilahkan. Tidak mungkin kita mengatur apa yang sudah ditaruh dari rumah itu. Seperti itu iman kita. Waktu kita dietenkan dan kita masuk pada aturan dari Torah, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, setuju dan tidak, kita harus tunduk kepada kebenaran. Dan hari ini Bapak Ibu, hari di mana tanggal bulan di mana Musa menerima Torah dari tangan Bapak Yahweh. Dan kita disuruh untuk memperingati karena bersamaan juga ribuan tahun yang lalu Ruach HaKodes dicurahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang bilang Torah tidak berlaku, tapi dia bilang saya dipenuhi dengan kuasa Ruach HaKodes, saya tertawa Bapak Ibu. Anda bilang Torah tidak berlaku sementara ini digenapi. Kalau sampai dia bilang dipenuhi oleh kuasa Ruach HaKodes tapi dia tidak mengakui Torah, berarti kita bisa tahu, kita deteksi ini roh yang dari mana. Karena kalau orang dipenuhi Roh Kudus, otomatis dia mencintai Torah. Tadi nyanyian kita apa? Manise, manise, Torah Bapak Yahweh sungguh. Bapak Ibu tahu waktu Bapak Ibu nyanyikan itu, Bapak Ibu lagi bilang begini, semua perintahmu itu manis Tuhan. Kecil-kecil saja Bapak Ibu, jangan makan makanan yang dilarang. Kita dulu semua pemakan segala ya, ada B1, B2 dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kita tahu kebenaran, kita tidak boleh makan. Karena itu binatang, memang Tuhan sengaja buat, bukan sengaja, memang diciptakan untuk memakan makanan sisa dari kita. Jadi supaya jangan bumi ini tercemar, supaya ada makanan sisa dia makan. Ternyata kita makan dia. Dia makan makanan sisa, dia makan makanan sisa manusia, manusia memakan dia. Rantai makanannya bagus sekali, tidak putus Bapak Ibu. Apalagi seafood. Ada yang makan seafood, cumi dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mengerti kalau pencurahan Roh Kudus itu penggenapan dari Torah, supaya kalau waktu Bapak Ibu berhadapan dengan orang dan orang bilang kita hidup di bawah kasih karunia, Torah tidak berlaku lagi, Bapak Ibu bisa jawab, oke, kalau Torah tidak berlaku, kita tidak usah hormati orang tua, betul? Oh tidak bisa, itu jadi anak yang tidak sopan. Lalu bagaimana dengan hormatilah orang tuamu? Itu Torah loh Bapak Ibu. Kalau tidak mau berlaku Torah, jangan hormati orang tua. Pencuri saja. Kan di situ ada tertulis jangan mengingini barang milik orang lain, jangan mencuri dan lain sebagainya. Paling tidak kita bisa memahami kenapa ada bagian yang bilang Torah tidak berlaku, tetapi kenapa ada bilang bahwa penggenapan dari pencurahan Roh Kudus adalah Torah. Kita bisa kasih pemahaman kepada orang-orang di luar sana. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut. Saya temukan ini di kitab Yasar. Kitab Hayasar pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman. Dan engkau harus pergi dan menempatkan dirimu di pintu bahtera, maka semua binatang liar, hewan-hewan dan unggas akan berkumpul dan mendekatkan diri mereka kepadamu. Dan mereka yang datang dan merundukkan badan di hadapanmu, haruslah engkau ambil dan serahkan ke tangan anak-anakmu yang membawanya ke dalam bahtera. Namun semua yang berdiri di hadapanmu haruslah engkau tinggalkan. Maka Yahweh membawa pada keesokan harinya
Hewan-hewan binatang liar dan unggas datang dalam jumlah besar dan mengelilingi Bahtera. Noah pergi dan menempatkan dirinya di pintu Bahtera. Dan dari semua makhluk yang merundukkan badan di depannya, dia bawa masuk ke dalam Bahtera. Dan semua yang berdiri di hadapannya, dia tinggalkan di bumi. Dan datanglah seekor singa betina dengan 2 ekor anaknya, jantan dan betina. Ketiganya merunduk di depan Noah. Maka 2 anak singa ini bangkit menyerang singa betina itu dan memukulnya dan membuat lari dari tempatnya. Dan dia pergi dan mereka kembali ke tempatnya semula, merunduk di atas bumi di depan Noah. Singa betina ini melarikan diri dan berdiri di tempat singa-singa jantan. Noah melihat semuanya ini dan sangat takjub. Maka dia bangkit dan mengambil 2 singa muda itu dan membawa mereka masuk ke dalam Bahtera. Noah membawa ke dalam Bahtera semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, sehingga tidak ada yang tertinggal dari semua yang dibawa Noah ke dalam Bahtera. Kita tahu cerita tentang Noah. Bapak Yahweh menyuruh Noah buat Bahtera. Setelah itu bilang sama manusia, akan ditenggelamkan seluruh bumi ini, tapi dia diejek, dia dihina, tapi dia tetap buat Bahtera. Lalu waktu Bahtera selesai, Bapak Ibu, Bapak Yahweh menyuruh untuk engkau harus berdiri di depan pintu. Lalu nanti Bapak Yahweh yang suruh binatang itu datang. Jadi bukan Noah atau Nuh pergi panggil binatang-binatang, mana bisa dia panggil gajah, mana bisa dia panggil jerapah, dia tidak bisa. Apalagi panggil burung di udara, Bapak Ibu, dia tidak bisa. Hanya dia disuruh berdiri di depan pintu Bahtera, lalu akan datang seluruh binatang yang merayap, yang terbang, yang ada di atas muka bumi, datang di hadapan dia di pintu Bahtera. Tapi ada cluenya. Kata Bapak Yahweh, harus sepasang karena harus melanjutkan kehidupan selanjutnya. Yang paling luar biasa cluenya adalah merundukkan badan. Kalau mereka yang datang merundukkan badan di hadapanmu, haruslah engkau ambil dan serahkan ke anak-anakmu yang akan membawanya ke dalam Bahtera. Namun semua yang berdiri di hadapanmu haruslah engkau tinggalkan. Clue yang terakhir, Bapak Ibu, saya mau bilang dari tempat ini. Tanda untuk Noah itu mewakili keadaan ini. Kata kitab Matius, kejadian Noah, kejadian Nuh terulang lagi. Waktu Bapak Yahweh ngomong sama Noah, ngomong tuh ke manusia, bahwa aku akan menenggelamkan kalau mereka tidak bertobat. Manusia tidak peduli. Karena manusia menolak keselamatan, Tuhan pakai binatang untuk ada dalam keselamatan. Hanya Noah yang dengan keluarganya, hanya Noah yang didapati ada dalam hidup yang benar. Sekarang, pada waktu Israel mereka masih mengeraskan hati, Tuhan buka anugerah untuk kita semua diselamatkan. Kita sudah ada di dalam keselamatan, amin. Inilah kemenangan terakhir kita. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Kita sudah ada di atas Bahtera. Kita sudah ada semua di depan pintu. Clue yang terakhir atau aturan yang terakhir, semua harus merundukkan badan. Harus tunduk diri. Kalau tidak tunduk diri, maka harus ditinggalkan. Itu berarti kalau sampai pintu Bahtera tertutup, engkau masih terus tidak mau tunduk diri, pintu itu akan tertutup. Itu bicara tentang rapture dan engkau tinggal selama-lamanya. Apa yang terjadi bagi mereka yang tinggal? Kalau kita baca kisah Nuh, semuanya mati. Tidak ada satupun yang hidup, baik manusia maupun binatang. Bagaimana? Apakah sampai saat ini Bapak Ibu, kita terus diperhadapkan dengan keadaan kita harus tunduk diri? Ataukah ego kita yang harus di depan? Ingat, posisi kita semua ada di depan pintu keselamatan.
Kalau sampai di titik terakhir kita tidak mampu untuk tunduk diri, dipastikan kita ditinggalkan. Kalau hari itu Nuh berdiri sebagai apa? Perpanjangan tangan Tuhan. Hari ini Ruach HaKodes lah yang akan membawa kita nanti. Makanya hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita pasti mampu untuk tunduk diri. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada, kita taruh ego kita di depan. Saya mau bilang Bapak Ibu, tidak rugi kita untuk tunduk diri. Harga dirimu diinjak sama manusia, tidak jadi masalah. Engkau ditinggalkan sama manusia, tidak jadi masalah. Engkau bermasalah kalau Tuhan tinggalkan engkau. Engkau bermasalah waktu engkau tinggikan dirimu dan Tuhan memandang engkau rendah. Berapa banyak dari kita tidak dihargai waktu kita menyatakan nama Tuhan. Kita diejek, kita difitnah, kita dipermalukan. Ada yang diusir Bapak Ibu, keluar dari rumah, hanya karena kita mempertahankan nama Tuhan, Yahweh dalam Yesua. Harusnya perjuangan kita bukan dari awal, tapi perjuangan kita harus sampai di titik akhir. Sesuai dengan apa yang kita judulkan malam hari ini, kemenangan akhir kita. Sampai kalau kita ada di posisi yang tetap merundukkan badan, itu pertanda engkau sempurna dalam melakukan Torah. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang, kita semua ada di pintu keselamatan, di depan. Satu yang Bapak Yahweh bilang sama Roh Kudus, Rohku yang kudus, perhatikanlah semua yang datang yang berdiri di hadapan pintu keselamatan. Jika mereka merundukkan badan atau mereka tunduk diri, itu yang engkau akan bawa untuk naik ke Samayim. Itu janji Tuhan di akhir untuk Ruach HaKodes. Dia adalah pemegang terakhir untuk saudara dan saya naik atau tidak. Yang berikut Bapak Ibu, dari apa yang tadi kita baca, kita tahu bahwa clue-nya harus pasangan. Tetapi waktu kita baca di kitab Yasar, pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-5, ini menarik. Dan datanglah seekor singa betina dengan 2 ekor anaknya. Jadi ada induk dan 2 anaknya, jantan dan betina. Berarti ada 3 ekor. Sementara yang harus masuk cuma sepasang itu 2 ekor. Nah ini Bapak Ibu yang kita harus perhatikan baik-baik. Waktu yang anaknya 2 dengan induknya yang betina, 3 datang, ketiganya sama-sama, tiga-tiganya sama merunduk. Noah bingung loh Bapak Ibu. Tuhan, engkau bilang cuma 2 yang masuk, baru harus yang tunduk diri. Ini 3 yang datang, tiga-tiganya merunduk diri. Dia mau angkat mana? Dia mau bilang sama ketiga anaknya, engkau mau ngambil yang mana dan bawa masuk? Dia tetap tunggu perintah Tuhan. Dia lihat kondisinya. Ternyata dari kisahnya, maka 2 anak singa ini bangkit menyerang singa betina dan memukulnya, membuatnya lari dari tempatnya. Yang tadi di depan pintu dia lari karena dipukul sama 2 anaknya, jantan dan betina. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang diperlakukan dari 2 anaknya, jantan dan betina, itu baik atau tidak? Mereka pukul orang tuanya, mamanya, lalu sampai mamanya pergi. Padahal mereka tiga-tiga tunduk diri. Harusnya induk ini dia tidak lari, dia harus berjuang sampai akhir. Waktu dia diserang, dia pindah, dia lari dari tempatnya, dan dia pergi, dan mereka kembali ke tempat semula. Ke tempatnya mana? Di depan pintu keselamatan. Siapa yang kembali? 2 anaknya merenduk di atas bumi di depan Noah. Singa betina ini melarikan diri kemana? Ke tempat singa jantan. Ini saya mau bilang Bapak Ibu, waktu kita diperhadapkan sampai di depan pintu, setan tidak akan tinggal diam untuk kita Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang terakhir yang akan Tuhan angkat bersama dengan para kudus.
Jadi jangan pernah kita mundur untuk apa yang Tuhan nyatakan. Terakhir clue-nya hanya tunduk diri. Sampai di depan pintu akan ada orang yang gontok-gontokan dengan kita. Itu diizinkan Tuhan supaya murni penundukan dirimu, tidak setengah-setengah seperti induk betina ini. Dia penundukan diri hanya setengah. Sampai di pintu dia tidak mau lagi tunduk diri. Kenapa? Terlalu saya dihina, terlalu saya difitnah, terlalu saya dihasut, terlalu mereka cerita saya dari belakang, terlalu mereka bikin tingkah kepada saya. Tuhan butuh totalitas penundukan diri, bukan hanya setengah-setengah. Makanya Bapak Ibu saya mau bilang, masuk Samayim itu tidak gampang. Bukan hanya sekedar yang penting sudah meterai nama, yang penting kita sudah rayakan 7 perayaan. Ingat, janji Tuhan adalah Ruach HaKodes yang dicurahkan untuk mengangkat saudara dan saya. Tugas terakhirnya adalah mengangkat kita. Kita tidak bisa naik Bapak Ibu. Itu bukan pakai lift, bukan eskalator untuk naik ke Samayim, bukan pakai pesawat. Tapi kita naik dengan rohnya Bapak Yahweh. Apa yang terjadi dari seekor singa betina ini sampai dia lari? Dia kelelahan menjadi pelaku Torah. Saya sudah terlalu sabar. Dia ngomong. Kalau kita ngomong mungkin seperti itu, tapi tindakannya itu yang mencerminkan dia gagal. Karena kita sudah mengerti, kita akan fight Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengerti, kita pasti akan mundur. Saya mau bilang Bapak Ibu, 1000 kali orang memfitnahmu, ribuan kali, 20.000 kali engkau mengampuninya. Mengampuni bukan seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya lagi jaga hati. Tapi tingkahnya tidak seperti kita lagi jaga hati. Ya, Tuhan sudah mau datang, saya tidak mau terpengaruh. Tapi kita punya tingkah tidak mencerminkan kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ingat, seperti kisah ini menggambarkan karakter orang-orang kudus di akhir zaman. Kita semua ada di depan pintu anugerah. Jangan sampai yang tadinya nama kita dicatat. Kemarin kita belajar tentang raih mahkotamu. Terakhir, mahkotamu dipindahkan seperti kisah ini. Terakhir, semuanya dipindahkan. Yang tadinya engkau mendapat mahkota tahan, uji, mahkota kehidupan. Engkau tidak bertahan dalam kehidupanmu dalam ujian. Kita tidak tahu waktu kita masuk di dalam kehilat, mungkin ada yang di antara kita ada beban. Jadi dia terlintas di depan wajah. Dia diam, mungkin dia lagi memproses rasa yang ada di dalam hatinya. Tahu-taunya kita pikir, kok tadi dia biasanya ketawa, ini kok dia diam. Oh, ini mungkin dia lagi tidak suka saya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Setan itu licik sekali. Dia serang dalam berbagai cara. Dan satu sifatnya, dia tidak pantang menyerah. Kalau dia saja tidak pantang menyerah, terus kita belum apa-apa, kita sudah putus asa. Mana ada iman yang ada? Tuhan datang, tidak ada iman di bumi. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kita beriman, tapi kita tidak melakukan apa-apa, mati. Apalagi yang tidak punya iman, matinya ada pangkat 2, mati dan mati. Sudah tidak beriman, mati lagi. Ada iman tidak berbuat, juga mati. Jadi Tuhan mau, bukan hanya kita dipenuhi sama Roh Kudus karena Tuhan sudah mencurahkan, tapi kita tidak menjalankan Torah atau perintahnya. Saya senang dengan kisah ini Bapak Ibu. Waktu saya baca kitab ini, dahsyat sekali. Akhirnya Noah hanya tersenyum kalau kita baca. Noah melihat ini dan sangat takjub. Dia kaget loh. Karena apa? Dia tidak sanggup begini. Aduh Tuhan cuma bilang 2. Tapi ini 3 datang dengan merunduk diri. Kalau saya, orang Ambon bilang apa? Bapak Ripi. Kalau dia langsung cepat-cepat ambil, berarti Noah melanggar perintah Tuhan. Cuma 2 yang boleh masuk. Itu ketentuan Bapak Ibu. Israel cuma 144. Kita tidak dibilang jumlah. Cuma kalau sudah genap, jadi ada yang memang Tuhan siapkan jumlahnya. Binatang yang disiapkan hanya 2 pasang. Berarti semuanya Tuhan hitung.
Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Jangan sampai posisimu digeser sama orang yang baru bertobat. Tuhan tidak lihat berapa lama engkau bertobat. Tuhan tidak lihat berapa banyak pelayananmu. Tuhan mau waktu engkau bilang engkau mengikut Yesua, tidak setengah selamanya engkau mengikut Yesua. Ada lagu yang bilang gini, mengikut Yesua keputusanku. Berarti waktu kita ikut Yesua, iman kita itu iman yang dari diri kita sendiri, bukan turunan. Orang tua kita menyembah ini, akhirnya kita menyembah ini. Atau iman yang toleransi. Oh iya, saya ikut-ikutan karena teman baik saya menyembah yang ini. Tidak, itu keputusan iman kita. Waktu kita mengklaim Yesus sebagai juru selamat, jangan pernah kita mundur pada waktu Tuhan mengizinkan. Dan saat ini yang banyak jatuh adalah karena tidak menundukkan diri. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak yang patah hati. Ada yang pacaran, ada yang gagal kawin, dan ada yang kawin tapi Tuhan tidak setuju. Kenapa? Akhirnya dia mengikut iman yang lain. Itu namanya gagal dalam menjalankan Torah. Ada yang dikecewakan. Kecewa berlarut-larut sampai tidak mau lagi melakukan apa-apa untuk Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, ada rasa takut yang sangat besar di akhir-akhir ini. Takut nanti begini, takut nanti tidak disukai sama orang, takut nanti tidak diterima, cemas dengan semua masalah, khawatir dalam hidup. Itu orang-orang yang tidak bisa diposisikan. Bagaimana untuk sampai di clue yang terakhir menundukkan diri? Cemas takut saja masih bermain di situ. Buktinya, kita dengar kesaksian semua tadi, betapa dahsyatnya Bapak Yahweh. Terus apa yang kita cemaskan dan takutkan? Sementara iman untuk ke depan bukan iman yang standar Bapak Ibu. Yang sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir. Iman itu tidak pakai Bapak Ibu untuk masuk ke Samayim. Karena iman yang ke depan adalah iman yang untuk diri. Bagaimana seluruh harga diri kita habis untuk kemuliaan Tuhan. Kalau semua kita, saya ambil contoh. Saya agak panjang di sini ya Bapak Ibu ya. Kita semua punya ego ini, kita taruh di depan. Saya mau tanya, pelayanan ini bagaimana? Saya punya mau seperti ini, yang ini saya punya mau seperti ini, yang ini pemimpin baik, jemaat baik, semua mukakan egonya masing-masing, kehendaknya, kemauannya. Pelayanan ini hancur Bapak Ibu. Tapi waktu satu punya mau, yang lain mengalah, terus yang satu, kita menerima satu dengan yang lain, saling melengkapi. Semuanya hanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Dan yang paling parah Bapak Ibu, kalau kita sampai pahit hati, sampai dendam, amarah kita tidak surut, sebenarnya kita jadi pembunuh. Jangan membunuh, kata Torah. Tapi waktu dulu membunuh itu pakai alat tajam, contoh seperti satu senjata, entah itu pisau, entah itu sabit, kita libas ke orang, kita tusuk, orang itu mati. Itu baru dibilang membunuh. Tapi waktu kita dendam, kita pahit hati, kita kecewa, kita rasa tidak bisa diterima dengan keadaan, akhirnya hati kita penuh dengan amarah. Itu seperti ini Bapak Ibu. Si pembenci, dia minum racun, tapi dia berharap yang dibencinya yang terbunuh. Bisa paham Bapak Ibu? Pembenci itu dia minum racun, tapi dia berharap yang dibencinya yang terbunuh. Makanya Tuhan bilang, jangan ada yang pahit hati. Harus selesai. Seperti Yesua. Saya cerita ya, Simon Petrus kita tidak kenal, kita hanya tahu dari kisah. Waktu Yesua bersama dengan dia ngomong begini, Tuhan, aku akan mengikut Engkau, aku akan setia. Ngomongnya seperti itu ya kalau saya terjemahkan. Wah, saya akan tetap setia. Kemana Engkau pergi, saya akan tetap bersama dengan Engkau dan sebagainya. Yesua ngomong gini, sebelum shofar bunyi 3 kali, Engkau menyangkal aku. Dia diam. Pas waktu dia jalan,
Yesua sementara dicambuk, diludahi, difitnah, pokoknya Yesua diolok-olok, dihancurkan seluruh badannya. Pada waktu itu ada yang ngomong begini, ini muridnya loh, ini orang yang bersama dia, ngomong ke Simon Petrus atau Kefa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kefa bilang, saya tidak kenal dia. Waktu Kefa ngomong itu, Bapak Ibu tahu, Yesua langsung melihat Kefa. Hatinya hancur Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita berhadapan, kita sering ketawa, peluk hati bersama, saling sayang-sayangi, keluar ada orang yang tidak suka, terus karena pekerjaan, Anda harus menyangkal orang yang pernah Anda sayangi. Saya tidak kenal dia. Dan orang itu harus dengar, tapi Tuhan tuntut orang itu tidak boleh kecewa. Harus, Yesua tidak. Bahkan Yesua bilang begini, hai Kefa, engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu, gembalakanlah kawanan dombaku. Dia tidak ambil kepercayaannya dari orang yang dia percayai. Waktu kita benar-benar menyakiti hatinya, tapi karena cintanya terlalu besar, dia tetap memberikan kebenaran, keselamatan atas hidup kita. Bapak Ibu, kalau engkau mencintai Yesua, jangan lihat orang yang menyakiti hatimu. Lihat Yesua yang darahnya habis untuk engkau diselamatkan. Saya percaya kita semua adalah pelaku Torah yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak akan seperti singa betina. Kalau kita tunduk diri, totalitas tunduk diri. Ke depan saya mau bilang, terakhir untuk kita mencapai kemenangan adalah tunduk diri. Kalau engkau, hai Bapak Ibu yang ada dalam Kehilaf Yahweh El Gibor, anak-anak muda sekalian, kalau engkau akan diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi harus tunduk diri, dengan tantangan, engkau harus jeli. Tuhan lagi cara, Tuhan lagi buat saya harus tunduk diri. Jangan memberontak. Nanti posisimu akan berdiri seperti apa yang terjadi pada singa betina. Dia berkumpul dengan singa jantan. Kira-kira singa-singa jantan ini posisi di mana Bapak Ibu? Jangankan di pintu bahtera, di atas bahtera saja tidak. Mereka adalah kumpulan orang-orang binasa. Orang yang sudah kecewa, saya bilang. Orang yang tidak mau tunduk diri. Orang yang lagi akar pahit. Dia akan mundur dan terus mundur, dan dia akan bergabung dengan orang-orang binasa. Tapi saya percaya di tempat ini, kitalah orang-orang yang berjuang bertahan sampai akhir, sampai Yesua memanggil nama kita, dan kita menyahut kita ada. Percayalah, tahan sebentar. Sedikit waktu lagi, Yesua datang segera. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, dan tidak ada hukum yang menentang hal seperti ini. Bapak Ibu, kita buat ini, kita tidak ada hidup di bawah semua yang tidak bikin akan jadi. Tetapi waktu kita buat, Bapak Yahweh pasti memberkati. Waktu Ruach HaKodes penuhi kita, jabarannya harus ini. Saya mau bilang, kalau kita tidak sampai di sini, jangan kita bilang kita dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang dia cerminkan cuma ini. Sampai terakhir pengendalian diri, tunduk diri. Sampai di posisi ini, posisi yang ke-9. 9 angka yang, ada yang ingat? 9 angka lengkap. Angka yang utuh. Sampai di sini Bapak Ibu, engkau adalah orang-orang yang sempurna. Karena semuanya lengkap dalam menjalankan Torah. Ingat, terakhir untuk semua dari kita akan dituntut untuk tunduk diri. Ini clue yang terakhir untuk Ruach HaKodes kembali bersama kita. Yang tidak menunduk diri, pasti dia ada dalam kumpulan orang-orang binasa. Hari ini saya percaya kita semua adalah orang-orang yang tunduk diri. Kita lanjut Bapak Ibu. Peran Roh Kudus yang pertama sebagai pelindung. Waktu kita dalam bahaya, dialah perlindungan kita. Kenapa Bapak Ibu? Waktu kita dalam bahaya bukan hanya bicara tentang situasi yang tadi sudah disaksikan. Mungkin alam ini bergelora dan sebagainya waktu kita dalam perjalanan. Tetapi waktu kita ada dalam bahaya, Ruach HaKodes adalah perlindungan kita.
Waktu kita hatinya hancur, itu kita ada dalam bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tidak cepat-cepat libatkan Roh Kudus, kita pasti akan melakukan hal yang salah. Karena hati kita lagi hancur. Kita bisa berkata-kata yang salah, kita bisa berpikir yang salah, kita bertindak yang salah. Ruach HaKodes, libatkan dia berperan untuk melindungi kita. Untuk waktu hati kita tidak lebih lagi hancur, dia akan memulihkan kita. Yang penting, bukalah hatimu untuk dia berdiam. Yang kedua, sebagai kekuatan. Dia berperan sebagai kekuatan. Waktu kita tidak mampu Bapak Ibu untuk menyatakan walau kita sudah salah, kadang kita sulit untuk meminta maaf. Tapi Ruach HaKodes akan menolong kita untuk bagaimana kita dijamah sampai ada kekuatan supaya kita mengakui kesalahan kita kepada Bapa Yahweh. Waktu kita buat salah, kita sadar nih. Tapi waktu Ruach HaKodes menolong kita menjadi kekuatan, dia akan bilang begini, mengaku saja karena Bapa Yahweh itu Maha Pengampun. Terus kita ngomong, Bapak, saya tadi salah, saya begini-begini. Bapak Ibu tahu waktu Bapak Ibu ngomong gitu, semua pelanggaran itu dihapus, selesai. Waktu buka, tidak ada satupun pelanggaran. Karena Roh Kudus memberikan engkau kekuatan untuk mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, sebagai penolong, sangat-sangat terbukti. Kita ada di dalam kesulitan ekonomi, dia penolong kita. Kenapa? Dia sebagai penghibur. Waktu kita buka hati, kita akui kesalahan kita, Roh Kudus itu menolong kita. Yang keempat, dia sebagai pembimbing. Kadang kita ada di persimpangan jalan Bapak Ibu. Ada hal yang harus kita buat keputusan. Kita mau maju mundur kiri atau kanan. Tapi jangan kita buru-buru untuk ambil tindakan. Seperti Noah untuk langsung mengangkat 3 ekor singa. Tunggu sampai Bapak Yahweh tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus, perannya sebagai pembimbing kita. Dia akan membimbing kita sesuai dengan keputusan Tuhan. Apapun masalahmu hari ini Bapak Ibu, bukan engkau tenang diri dan engkau tidak peduli, tapi engkau tenang diri, minta Roh Kudus yang membimbing. Pasti tidak akan meleset. Kita boleh terima advice, kita boleh terima masukan dan saran dari orang-orang, tapi Roh Kudus itu penentu. Kadang waktu kita berdoa, tiba-tiba ada pesan Tuhan, mungkin dari orang yang tidak seiman. Itu cara Tuhan lewat Roh Kudus membimbing kita. Begini loh, begini. Kata-katanya dia menghibur hatiku. Nah, itu cara Tuhan. Tapi jangan sampai karena ini orang luar, ada yang tidak terima, ada yang terima, lalu akhirnya lebih mengandalkan dia. Itu saja Bapak Ibu, kita hargai kehadiran Roh Kudus yang kita undang. Kalau kita sudah mengundang Roh Kudus, hargailah dia. Jangan sampai waktu dia ada di dalam hati kita, 9 buah roh tadi, kalau kita tidak buat, kita tidak menghargai kehadiran Roh Kudus yang kita undang. Yang terakhir Bapak Ibu ayatnya, Yakobus atau Yakov 4 ayat 7. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Setan itu Bapak Ibu, bukan dia, orang bilang unjur rupa. Setan itu bukan dia ganggu waktu kita lagi tidur, lalu dia jalan di atap-atap seng, lalu dia ketok-ketok jendela kamar. Bukan itu gangguannya Bapak Ibu. Gangguannya dia serang pikiranmu. Dia masukkan bisikan-bisikan yang tidak baik, tapi pakai kata-kata seperti rohani. Itu setannya kelasnya kelas jenderal. Dia punya cara strateginya. Bapak Ibu tidak bisa lawan kalau Bapak Ibu tidak tunduk diri. Karena di sini bilang, tundukkanlah dirimu. Sekali lagi, waktu kita tunduk diri, kita mampu menghardik si setan. Waktu kita tunduk diri, kita akan bisa tahu ada kuasa yang besar. Saya mau bilang, kalau ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita bisa tunduk diri, pergunakan itu baik-baik. Karena disitulah kita praktek firman. Kalau hatimu atau engkau lagi difitnah, ditekan, lagi dihajar habis-habisan, entah dari tempat kerjamu, entah dari semua keadaanmu,
itu berarti engkau diperhadapkan untuk engkau harus tunduk diri. Jangan bantah keputusan Tuhan. Belajar untuk tetap hatimu dijaga, jangan sampai cacat. Karena pada waktu hatimu tidak cacat, setan dalam wujud apa saja engkau bisa menghardik dia dan dia lari daripadamu. Dia datang dengan cara apa? Untuk menghancurkan damai sejahteramu, sukacitamu, bahkan menghalangi berkatmu. Engkau hardik dan engkau terima janji Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, penundukan diri itu kita menjadi pelaksana Torah yang benar-benar sempurna. Waktu kita tunduk diri, sebenarnya kita taruh Tuhan di depan, kita yang di belakang. Waktu Tuhan menjadi kepala barisan kita, 1000 rebah di kiri, berlaksa di kanan. Karena Yahweh kepala barisan kita. Percayalah, Tuhan Yesus datang segera. Maranatha, Yesus datang. Posisi hati kita adalah anak-anak yang penundukan diri. Ruach HaKodes akan mengangkat kita bersama dengan orang-orang yang tunduk diri di luar sana dalam kebenaran. Kita menyongsong Yesus di awan-awan. Hati kita sudah siap karena kita sudah tunduk diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya bilang Bapak Ibu, lewat perayaan hari ini, penundukan diri adalah sukacita di hati Tuhan. Waktu kita mau menyenangkan hati Tuhan, tundukkanlah dirimu. Kehendak bebasmu itu Tuhan hancurkan. Keinginanmu Tuhan hancurkan. Pada waktu Yesus datang, sepenuhnya engkau mempelai yang cantik. Sukses bagi kita. Bapak Yahweh memberkati.